Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Redila. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambuzai. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang bioinstrumen dan submateri teknik sterilisasi alat kesehatan secara fisik dan kimia. Sebelumnya, kita akan mengetahui pengertian dari bioinstrumen. Bioinstrumen mempelajari tentang rekayasa, konsep desain atau manufacturing, alat kedokteran secara umum. Bioinstrumen merupakan bagian dari teknologi biomedis yang bersentuhan langsung dengan klinis atau publik. Selanjutnya, pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pemusnahan secara lengkap semua mikroba hidup dan spora-sporanya yang ada dalam sampel dengan sangat resisten. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik sterilisasi. Teknik sterilisasi yang akan kita bahas ada dua cara, yaitu secara fisik dan kimia. Satu, secara fisik. Dari secara fisik ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. A. Metode radiasi. Radiasi ionisasi yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik split injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Contoh radiasi ionisasi adalah metode pada penggunaan mikrowave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar gamma high energi. B. Metode pemanasan dengan uap air dan tekanan. Metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan. Benda yang akan disuci hamakan diletakkan di atas lempengan saringan dan tidak langsung mengenai air di bawahnya. Pemanasan dilakukan hingga air mendidih yang diperkirakan pada suhu 100 derajat Celcius. Organisme yang tidak berspora dapat dimatikan dalam tempo 10 menit saja. C. Metode pemanasan secara kering. Metode pemanasan secara kering ini kurang efektif apabila temperatur kurang tinggi. Untuk mencapai efektivitas diperlukan pemanasan mencapai temperatur antara 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Pada metode pemanasan kering ini secara rutin dipergunakan untuk mensterilisasi alat-alat pipet, tabung reaksi, stick swab, jarum operasi, jarum suntik, dan beberapa alat lainnya. D. Metode pemanasan secara intermiten. Metode pemanasan secara intermiten atau terputus-putus menurut John Tyndall dari hasil penelitian menyatakan bahwa temperatur didih 100 derajat Celcius selama 1 jam tidak dapat membunuh semua mikroorganisme. Tetapi bila air dididihkan berulang-ulang sampai 5 kali dan setiap air mendidih istirahat selama 1 menit akan sangat berhasil membunuh kuman. Hal ini disebabkan bahwa dengan pemanasan intermiten lingkungan hidup pembentukan spora dapat diputuskan. E. Metode incineration atau pembakaran langsung. Alat-alat platina, krom yang akan disterilkan dapat dilakukan melalui pembakaran secara langsung pada nyala lampu bunsen hingga mencapai merah padam. Hanya saja proses pembakaran langsung ini alat-alat tersebut lama-kelamaan akan menjadi rusak. Keuntungannya mikroorganisme akan hancur semuanya. F. Metode penyaringan atau filtrasi. Filtrasi atau penyaringan digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radioisotop kimia toksik. Proses sterilisasi digunakan untuk larutan gula, cairan lain seperti serum atau sterilisasi hasil produksi mikroorganisme seperti enzim dan eksotoksin dan untuk memisahkan virus dari bakteri dan organisme lain. Baiklah, selanjutnya sterilisasi secara kimia. Sterilisasi dengan metode kimiawi ada beberapa. 1. Uap formaldehid atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Yang kedua, glutaraldehid yang bersifat sprosidal, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa, karet, dan logam. Contohnya adalah alat untuk bronkoskopi.
Yang ketiga, proses menghilangkan atau membunuh mikroorganisme menggunakan zat-zat kimia atau yang disebut juga dengan desinfeksi. Bahan kimia yang digunakan pada umumnya alkohol dengan persentase 70-90%. Untuk meningkatkan daya desinfeksinya biasanya ditambahkan dengan yodium. Zat atau senyawa yang digunakan dalam proses sterilisasi ini selain alkohol diantaranya adalah fenol, hidrogen peroksida, zat warna ungu kristal, derivat akridin, rosanalin, deterjen, dan lain sebagainya.